Ini bermula pada tanggal 4 Oktober. Waktu itu kita mengantarkan surat untuk permohonan SC-RAK dan diterima oleh Kanda Imron selaku Departemen Kesekretariatan di Cabang Mataram. Tapi ternyata dari pihak Waskom PAO mengatakan bahwa tidak ada surat yang masuk. Oleh karena itu kita konfirmasi lagi di Kanda Imron dan ke Kabid PAO. Dan itu sudah 2 minggu setelahnya baru dipresidiumkan oleh cabang. Tapi ternyata di hasil presidium bahasanya itu SC-RAK untuk Komisariat PB Unmul Mataram itu tidak dikeluarkan. Oleh karena itu kami di Komisariat PB membuat surat permohonan SC dengan beberapa pertimbangan kenapa sampai cabang itu tidak mengeluarkan surat SC ke kami. Pertimbangan kami kenapa mendesak bahasanya cabang untuk mengeluarkan mandat SC kami di RAK. Pertama, karena memang dilihat dari masa kepengurusan itu kita sudah terlalu lama overload, sudah terlalu lama, expirednya sudah terlalu lama. Kita pelantikan itu bulan Maret 2019 dan sekarang itu sudah masuk bulan Oktober, akhir bulan Oktober itu. Apa alasan yang konkret gitu yang diberikan oleh pihak cabang sampai enggak kasih? Kalau tadi itu alasan kenapa kami mendesak cabang, tapi kalau dari alasan cabang kenapa tidak mengeluarkan SK kami itu dibahasakan cabang akan segera melakukan kompercap dan ditakutkan hasil dari RAK artinya formatur dan midformatur tidak mampu merampungkan kepengurusan sebelum kompercap itu berlangsung. Alasan lain yang sempat kami dengar dari Waskom PAO Kanda Satria waktu itu mengatakan bahwa pihak cabang itu tersinggung dengan tersebarnya pamflet dari kami dari Komisariat PB yang menyebarkan H-3 RAK. Padahal waktu itu kami belum keluar SC. Apakah H-3 saja itu baru mulai disebar pamfletnya itu, Tom? Oh, kalau masalah pamflet kita sudah sebar jauh sebelum itu. Di kepanitiaan sudah membuat pamflet semacam itu, semacam coming soon yang H-3 itu sejak H-20. Itu sudah ada di Instagram Komisariat PB. Berarti sudah masuk surat permohonan SC ya? Ya. Udah masuk. Apakah masih tetap ingin melaksanakan RAK atau tunggu kompercap? Kalau dari kami pribadi sangat mengharapkan RAK ini tetap berlangsung sebelum kompercap. Tadi ada beberapa kesempatan yang sudah dilakukan yang sesuai dengan administrasi, bahkan sampai 3 kali dia meminta melalui surat gitu untuk dikeluarkan SC dari cabang, termasuk yang terakhir itu Kanda sampai disertakan itu beberapa pertimbangan yang bisa dilihat dari cabang. Bisa diklarifikasi soal itu? Oke, bisa. Jadi saya di sini mewakili ketua bidang saya yang sudah memberikan mandat kepada saya dibicara SC rapat anggota komisariat PB. Kenapa kemudian sampai saat ini dia belum keluar? Karena itu dilandasi dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, bicara komprehensi itu awalnya kita merujuk pada hasil sidang virtual yang diadakan oleh MPK PB RI. Akan tetapi karena hasil sidang virtual untuk yang selanjutnya itu dia belum keluar, akhirnya kita mengambil sikap bahwa untuk segera melaksanakan komprehensi yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan 11. Itu ada beberapa pertimbangan yang diselipkan, termasuk soal ada beberapa komisariat yang diizinkan untuk RAK, misalnya dakwah dan usuludin begitu, sehingga ada persepsi dari komisariat PB misalnya ada diskriminasi terhadap komisariat gitu. Bagaimana itu? Jadi dalam hal ini ya dari pihak cabang tidak ada diskriminasi yang kami lakukan. Bicara komisariat dakwah dan usuludin yang sudah kami iakan RAK dan komisariat PB yang kami tunda bukan tolak ya.
Karena dia berbeda persoalan gitu. Kalau Komisariat Usuluddin dan Dakwah, dia sudah mengajukan SC untuk RAK itu sudah jauh-jauh hari gitu. Bahkan sebelum kami mengadakan Rapimkom. Kenapa kemudian surat permohonan SC untuk Komisariat PB itu belum sampai ke tangan saya? Ya mungkin karena persoalan miskomunikasi saja, miskomunikasi yang terjadi gitu. Jadi apa sebenarnya masuk dipresidiumkan itu untuk pengajuan SC itu? Apa tidak begitu? Kalau untuk permohonan SC itu untuk komisariat itu sudah dipresidiumkan. Jadi apakah benar itu ada rasa kekecewaan terhadap Komisariat PB gitu? Jadi begini dia. Kalau dibilang tersinggung, ya sedikit tersinggung. Oke, di komisariat juga dia memiliki instansi pengambilan keputusan, ya seperti rapat harian dan rapat presidium gitu. Di cabang pun demikian gitu. Tapi selama SC cabang itu belum dikeluarkan, komisariat tidak boleh menyebarkan pamflet. Karena belum tentu itu. Apalagi dalam pamflet yang disebarkan itu sudah jelas H-3 dia bilang. Oke. Terakhir ini Waskum PAO, Komisariat PB hari ini akan melaksanakan pembukaan rapat anggota komisariat. Itu bagaimana mekanisme sebenarnya ini yang harus dilakukan? Jadi mekanisme yang harus dilakukan sebenarnya itu, yang pertama komisariat ini kan akan minta permohonan SC, akan minta SC dari cabang melalui surat yang dibuat oleh komisariat. Tapi tidak mengundang pihak cabang ini. Nah, kalau seandainya pihak komisariat mengadakan RAK, ya, mengadakan RAK tanpa menggunakan SC cabang, itu saya anggap inkonstitusional. Ya. Itu inkonstitusional namanya. Dan itu tidak sah. Ya, tidak sah.